Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pembatal keislaman yang kedua. Ini barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa, meminta syafaat, demikian juga bertawakal, menyandarkan diri kepada perantara tersebut, kafara ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Dan telah kita bantah juga argumen-argumen yang mereka paparkan untuk membenarkan kebatilan mereka, bahwa mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti raja yang membutuhkan perantara agar kita bisa berhubungan dengan raja tersebut. Maka tentu ya, kias atau analogi semacam ini adalah analogi yang batil. Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan perantara. Allah sendiri yang memerintahkan, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembatal keislaman yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Ats-tsalitsu man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar." Yang ketiga, kata beliau, pembatal keislaman yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau dia ragu ya kepada kesyirikan mereka atau ragu kepada kekafiran mereka, atau membenarkan ya madhab mereka, membenarkan keyakinan mereka, maka dia telah kafir. Ya. Jadi di dalam pembahasan kali ini, ya dalam pembatal keislaman kali ini ada 3 hal yang beliau satukan ya menjadi satu pembahasan. Ya, jadi orang yang pertama tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Ya, baik itu kaum musyrikin atau dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Al-Yahud wan Nasara. Apabila dia tidak mengkafirkan mereka, atau yang kedua dia ragu kafir atau enggak ya mereka. Ya. Yang pertama mengatakan, oh saya tidak mau mengkafirkan orang-orang Yahudi. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang beriman misalnya. Ya, seperti apa yang marak ya belakangan ini, orang-orang tidak mau mengatakan kafir kepada orang-orang kafir. Ya. Bahkan sebagian sampai membuat statement-statement ya, jangan kita ini kaum muslim ini jangan suka mengkapling surga. Surga itu luas. Masa cuma orang Islam saja yang masuk surga? Yang lainnya pun akan masuk surga. Nah, statement-statement semacam ini adalah statement-statement kekufuran. Ya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka, ya. Saya ragu ini orang Nasrani kafir atau enggak misalnya. Orang Yahudi ini kafir atau enggak? Para penyembah berhala ini kafir atau enggak? Ragu dia. Atau sahhaha madhhabahum, atau bahkan membenarkan. Bukan hanya tidak mengkafirkan, bukan hanya ragu, tapi malah membenarkan. Wah, jalan mereka benar kok. Ya, mereka juga benar. Ya. Maka ini semua adalah bentuk kekufuran. Kenapa dia menjadi satu bentuk kekufuran? Barakallahu fikum. Islam itu landasannya la ilaha illallah. Ya. Kita meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan la ilaha illallah kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Mau itu Nabi Isa alaihissalam,
ya, mau itu orang-orang saleh, mau itu bebatuan, mau itu malaikat, mau itu matahari, rembulan, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala batil. Ya. Seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Maka konsekuensinya apa? Orang yang menyembah selain Allah kafir. Ini harus diyakini oleh seorang muslim. Kita itu ketika mengucapkan la ilaha illallah barakallahu fikum harus tahu apa maknanya dan konsekuensinya. Ya, konsekuensinya adalah kita mengkafirkan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu yang dia sembah adalah nabi. Ya, seperti orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga kaum musyrikin ya yang beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ya, ketika ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib untuk ya mengkafirkan mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah itu barakallahu fikum bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi ada konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Salah satu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah adalah mengkufuri ya atau menganggap kafir orang-orang yang tidak beribadah atau tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, makanya kita cukup sedih ya. Karena suatu hal yang paling basic dalam Islam sekarang ini mulai dikaburkan. Gak apa-apa kok mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka, nanti juga mereka akan masuk surga. Enggak. Seorang muslim harus meyakini bahwa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kafir. Nggak boleh dia membenarkan, tidak boleh dia bahkan ragu pun nggak boleh. Dia harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ya yang di luar Islam itu kafir. Ya, kalau mereka tidak bertobat dari kekufurannya, tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka akan kekal abadi berada di dalam api neraka. Ya, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa orang yang di luar Islam ini adalah orang-orang kafir. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang tidak menjadikan agamanya menjadikan Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Sehingga apa? Orang yang kemudian menganggap bahwa agama yang lain itu benar, ya, maka dia telah batal keislamannya. Menganggap bahwa orang-orang kafir ya ini juga akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, dia juga telah keluar dari keislamannya. Baik. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Qauluhu atsalits man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Ucapan penulis di sini pembatal yang ketiga. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka dia kafir. Qala hadha an-naqidu tsalits min nawaqidil Islam. Inilah pembatal keislaman yang ketiga dari pembatal-pembatal keislaman. Wa hadha thalathatu umur dzakaraha al-musannif. Dan di sini ada 3 perkara yang disebutkan oleh penulis. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah apa? Tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Yang kedua, ragu terhadap kekufuran kaum musyrikin. Yang ketiga, dia membenarkan keyakinan kaum musyrikin. Yang pertama, beliau elaborasi, beliau lanjutkan, ya, beliau jelaskan. Man lam yukafir musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Ay la yara kufrahum wa la ya'taqidu dzalik. Yaitu dia tidak memandang bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir dan tidak meyakini bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Enggak boleh kita bilang mereka orang kafir katanya. Ya, mereka adalah saudara-saudara kita, mereka bukan orang-orang kafir. Ya, seruan-seruan semacam ini makin marak di masa-masa kita. Ya, meruntuhkan dinding al-wala wal bara dengan orang-orang kafir. Ya, seorang muslim harus yakin bahwa orang yang berada di luar Islam kafir. Ya. Jadi ini yang pertama, man lam yukafir musyrikin ay la yara kufrahum wa la ya'taqidu dzalik. Ka'an yaqula masalan seperti dia mengatakan innal yahuda laisu kafiran. Orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang kafir, ya. Au nasara au majus
ya, au ubadul asnam. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi bukan orang-orang kafir, demikian juga Nasara bukan orang-orang kafir, demikian juga Majus, orang-orang Majusi yang menyembah api bukan orang-orang kafir, atau para penyembah berhala bukanlah orang-orang kafir. Fahuwa bihadza la yukafir musyrikin. Dengan demikian, ketika dia mengatakan bahwa Yahudi bukanlah orang kafir, Nasrani bukan orang kafir, Majusi bukan orang kafir, penyembah berhala bukan orang kafir, maka dia otomatis dia tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Wala ya'taqidu kufrahum wala yaqulu bihadza fahadza kafir. Dia tidak meyakini kekafiran mereka dan tidak mengucapkan atau tidak mengatakan ya bahwa mereka adalah orang-orang kafir, fahadza kafir. Maka dia pun terjatuh pada kekufuran, kafir. Kalau dia meragukan kekafiran orang-orang kafir. Ya. Kenapa? Li'annahu lam yukaffir man kafarahu Allah. Karena dia tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafarahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita katakan kafir. Apa yang telah dikafirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk meyakini kekufurannya. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah. Allah menyatakan dengan tegas tentang kekufuran orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara. Surat Al-Maidah ayat ke-73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Ini keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, ini merupakan satu bagian dari Trinitas. Mereka meyakini ada yang namanya Tuhan Allah, kemudian Roh Kudus, dan Tuhan Anak, yakni Nabi Isa alaihissalam. Allah menjadi salah satu bagian dari Trinitas. Allah dengan tegas mengatakan laqad kafara, ya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ini merupakan salah satu bagian dari Trinitas. Berarti orang-orang Nasrani kafir. Sehingga nggak boleh kemudian seorang ragu dengan kekufuran orang-orang ya, Nasrani. Allah yang menegaskan kekufuran mereka. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir, siapa mereka? Min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Man hum ahlul kitab? Humul Yahud wan Nasara. Ya. Siapa mereka ahlul kitab? Ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah sendiri yang menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik. Maka harus kita yakini kekafiran mereka karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan ya bahwa mereka adalah orang-orang kafir, ahlul kitab dan juga kaum musyrikin. Fi nari jahannam khalidina fiha, maka mereka ini ahlul kitab dari kalangan Yahudi, ahlul kitab dari kalangan Nasrani, demikian juga kaum musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini adalah sejelek-jeleknya makhluk. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin kafir. Nah, kalau kita mengatakan mereka tidak kafir, maka kita telah mendustakan ya Allah Subhanahu wa taala, mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah mengkafirkan mereka. Nah, qala fa idza qala qailun lam yakfuru fa yakfur
man yaqulu dzalik. Maka barang siapa yang mengatakan mereka ini tidak kafir, orang Yahudi tidak kafir, orang Nasrani tidak kafir, ya, kaum musyrikin tidak kafir, maka dia pun menjadi kafir. Ya, orang yang mengatakan hal ini kafir, keluar dari keislamannya. Ya, karena dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkafirkan ya al-yahud wan nasara wal musyrikun. Ini yang pertama. Jadi tidak cukup tidak mengkafirkan saja, ini sudah mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Al-amru tsani, kemudian perkara yang kedua. Syakka fi kufrihim. Ragu dengan kekufuran mereka. Kalau yang pertama tidak mengkafirkan. Kalau yang kedua ini apa? Ragu. Ya, Yahudi ini kafir apa enggak ya? Nasrani kafir apa enggak ya? Kaum musyrikin ini kafir apa enggak ya? Maka syakka fi kufrihim, ya, dia ragu terhadap kekufuran orang-orang kafir ini juga mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ai syakka fi kufri man kafarahu Allahu wa rasuluh. Yaitu dia ragu terhadap kekufuran orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia ragu dengan kekufuran orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Wa man hakama Allahu alaihi wa hakama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kufur. Ya, dan dia ragu terhadap kekufuran orang-orang yang telah dihukumi oleh Allah dan Rasulnya dengan kekufuran. Yang menghukuminya dengan kekufuran ya bukan kita, tapi Allah dan Rasulnya. Yang mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir, kaum musyrikin kafir. Ini adalah Allah dan Rasulnya. Qala faman syakka fi kufril kafir kafar. Barang siapa yang ragu ya dengan kekufuran orang-orang kafir, maka dia sendiri telah kafir. Barang siapa yang ragu ya dengan kekufuran orang-orang kafir, maka dia ya terjatuh pada kekufuran. Namun perlu kita jelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini ya adalah orang-orang kafir yang disepakati oleh para ulama kekufurannya. Yahudi, Nasrani, demikian juga kaum musyrikin. Adapun ada orang-orang yang masih diperdebatkan, misalnya seorang muslim yang dia melakukan sebuah amalan kekufuran. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah dia ini telah keluar dari keislamannya atau tidak. Maka tidak berlaku hukum ini. Ya. Kamu tidak mengkafirkan dia, berarti kamu kafir. Ya nggak berlaku. Ini yang dimaksud dengan kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, jadi tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Adapun misalnya ada seorang yang sebelumnya dia mengaku Islam. Ya, si A dia mengaku Islam, kemudian dia melakukan salah satu pembatal keislaman. Lalu orang berbeda pendapat, apakah dia keluar dari keislamannya atau tetap dalam keislamannya? Nah, maka yang menganggap si A ini kafir tidak boleh mengkafirkan orang-orang yang ragu terhadap pengkafiran tersebut. Karena ini sifatnya ijtihadiyah, ya. Nggak ada dalil nas yang syar'i yang menunjukkan bahwa dia kafir. Ya. Atau masih ada, atau dikarenakan masih ada penghalang-penghalang. Nanti kita akan jelaskan, karena ada penghalang-penghalang pengkufuran. Ya. Misalnya dia orang baru masuk Islam, ya kemudian belum sampai padanya dalil bahwa hal itu adalah kekufuran, ya, atau dia lakukan dengan tidak sengaja, ya, dia keluar pada darinya ucapan kufur, padahal dia tidak menginginkan hal tersebut, ya, masih ada penghalang-penghalang. Maka kondisi yang semacam ini, ya, tidak kemudian orang yang tidak mengkafirkan orang-orang semacam ini kemudian kita kafirkan. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Ya. Faman syakka fi kufril kafir kafar. Maka barang siapa yang ragu terhadap kekufuran ya orang-orang kafir, dia pun telah kafir. Idil wajibu 'alal muslim alla yaqa'a fi qalbihi syai'un min taraddudi aw syak fi kufri man kafarahu Allah aw kufri man kafarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian wajib bagi seorang muslim, ya, jangan sampai pada hatinya terdapat taraddud, ya, keraguan-raguan, ausyak, ya, taraddud atau keraguan-raguan, yakni kafir atau tidak, ya, perasaan seperti itu tidak boleh terdapat pada hatinya, ya,
dalam memandang orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau telah dikafirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh ragu dia dengan apa yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling parahnya, barakallahu fikum. Kalau yang pertama tidak mengkafirkan, yang kedua ragu, yang ketiga malah membenarkan. Ya. Orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa, mereka juga benar, ya. Orang-orang Yahudi itu juga benar. Ya, kaum musyrikin itu juga benar. Dia benarkan keyakinan orang-orang yang kafir. Maka ini paling parah dari ketiga perkara tadi. Qala al-amru tsalits, perkara yang ketiga, sahhaha madhhabahum. Dia membenarkan keyakinan mereka. Ya. Ka'an yaqula fi syai'in min aqaidil kuffar, ya, al-kufriyah an-nakilah minal millah, hadza fi'lun sahih. Seperti dia mengatakan, ya, dia berkomentar terhadap sebuah akidah yang kufur. Ya, akidah yang mengeluarkan seseorang dari agamanya, dari keislamannya. Kemudian dia berkomentar, hadza fi'lun sahih. Ya, maka ini adalah perbuatan yang benar. Misalnya ada orang menyembah salib misalnya. Dia katakan ini benar. Ada orang menyembah Nabi Isa alaihissalam, mengagungkan Nabi Isa, berdoa kepada Nabi Isa. Kemudian dia katakan bahwa ini adalah perbuatan yang benar. Au hadza qaulun sahih, atau dia mengatakan bahwa ini adalah ucapan yang benar. Ya. Au hadza amalun saib, atau dia mengatakan ini adalah amalan yang benar. Au hadza amrun la syai'un fihi, atau dia mengatakan perkara ini tidak bermasalah sama sekali, bukan masalah sama sekali. Ya, seperti ucapan sebagian orang, kamu mau berdoa kepada Dewi Sri itu nggak masalah katanya. Ya, ada sebagian orang mengatakan bahwa nggak apa-apa doa minta keberkahan dari Dewi Sri misalnya. Ya, kepada dewa-dewa atau kepada jin-jin. Dia mengatakan kemudian nggak apa-apa. Hadza amrun la syai'un fihi. Nggak ada sesuatu apapun, nggak ada masalah sama sekali. Faman sahhaha madhhabahum al-kuffar, ya, man sahha madhhab al-kuffar aw syai'an min aqaidihim al-kufriyah an-nakilah minal millah fahuwa kafir. Maka barang siapa yang membenarkan keyakinan orang-orang kafir atau salah satu dari i'tiqad mereka, dari akidah kufriyah mereka yang mengeluarkan dari agama, maka dia kafir. Ya, ini yang paling parah. Ini dia membenarkan, mengatakan bahwa yang demikian adalah suatu hal yang dibenarkan, suatu hal yang benar. Ya. Qala fa hadhihi thalathatu mukaffirat wa nawaqid lil millah. Maka ini adalah tiga, ya, pembatal keislaman, ya, adalah tiga perkara yang bisa menyebabkan orang kafir dan juga merupakan pembatal keislaman. Itu adamu takfir al-musyrikin, au syakku fi kufrihim, au tashihu madzahibihim. Ini tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu kepada kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, membenarkan keyakinan mereka. Bahkan para ulama menukilkan ijma, ya. Menukilkan ijma para ulama, ya, ijma kaum muslimin bahwa barang siapa yang terjatuh pada tiga perkara ini maka dia telah kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, tidak mengkafirkan, ya, orang-orang kafir, kemudian ragu kepada kekufuran mereka atau membenarkan keyakinan mereka, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Dan nukilkan dari Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala dalam kitab Asy-Syifa jilid 2 halaman 281, beliau mengatakan wa qamal ijma'u ala kufri man lam yukaffir ahadan minal yahudi wan nasara wa kullu man faraqa dinil muslimin. Ya. Maka ijma, ya, telah tegak ijma, artinya telah terjadi ijma atas kekufuran orang-orang yang tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani dan semua orang yang memisahkan diri dari agama kaum muslimin. Artinya kepada orang-orang non-muslim. Ya, kata Al-Qadhi Iyad, telah tegak ijma. Telah terjadi ijma, kesepakatan para ulama tentang kekufuran orang-orang yang tidak mengkafirkan Yahudi, tidak mengkafirkan Nasrani, dan tidak mengkafirkan orang-orang di luar Islam.
Ya, ijma para ulama. Awwaqafa fi takfirihim, atau dia tawakuf. Ya, dia berdiam dari pengkafiran mereka. Ausyak, atau dia juga ragu terhadap kekafiran mereka. Ya, ini nukilan ijma dari Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa orang yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani dan orang-orang non-muslim, ya, atau dia berdiam, dia tawakuf, ya, atau dia ragu terhadap kekafiran mereka, maka orang tersebut telah keluar dari keislamannya. Maka berhati-hati ya kaum muslimin. Sekarang kita mendapati marak sekali upaya-upaya. Ketika kita mengatakan bahwa orang Yahudi Nasrani ini kafir, kita dicap radikal. Ya, kamu jangan suka mengkafirkan penganut agama lain ya. Bahkan di diktat resmi ya milik salah satu lembaga ya, yang diktat ini diajarkan kepada aparat-aparat ya. Salah satu ciri radikal adalah mengkafirkan penganut agama lain. Ya, salah satu ciri radikal adalah mengkafirkan penganut agama lain. Nggak bisa, ini akidah kita. Ya, bedakan antara sikap kita, muamalah kita dengan mereka dengan apa yang kita yakini. Ya, kepada mereka, selama mereka tidak memerangi kita, kita diwajibkan untuk berbuat baik dan tidak boleh menzalimi mereka. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian agar kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Allah nggak melarang. Ya, tapi tetap harus kita yakini bahwa mereka berada di atas kebatilan, mereka berada di atas kekufuran. Maka hati-hati ya. Banyak seruan-seruan ya, misalnya kalau memang surga itu hanya diperuntukkan bagi agamamu, maka biarkanlah kami di neraka dengan keberagaman kami. Naudzubillah. Ya, atau mengatakan bahwa jangan suka mengkapling surga. Surga itu luas. Jangan hanya kapling surga itu untuk agamamu saja, tapi juga untuk agama yang lain. Naudzubillah. Ya. Mana konsekuensi dari la ilaha illallah yang kau ucapkan? La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya, dan ini sering terjadi pada anak-anak muda, bangga kalau nyeleneh ya, pakai kaos ya. Tulisannya itu tadi, kalau memang surga itu hanya untuk agamamu, maka biarkan kami di neraka dengan keberagaman kami. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, barakallahu fikum, kita akan masuk ke pembatal keislaman yang keempat. Man i'taqada anna ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyih aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmih kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang keempat, jadi barang siapa yang meyakini hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum tauhid ya di atas hukumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim taala. Baik, naktafi bihadzal qadar, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.